It's time to football time. Bersama saya Ilvan Fajar dan juga ada rekan saya Adi Manggala Saputro. Nah, kali ini Football Time akan membahas tentang rumor panas, Mas. Ini seputar pergantian pelatih di Borneo FC, karena seperti yang diketahui nih, Mas, Borneo FC pada jelang pekan ketiga kemarin ya itu malah melepas 3 pelatihnya, yaitu pertama pelatih kepala itu ada Mario Gomez, dan juga ada pelatih fisik ada Marcos Gonzalez, dan juga satu lagi pelatih kiper yaitu adalah Jorge Rodriguez. Nah, ini apa yang terjadi, Mas, di Borneo FC ini? Ini emang fenomena unik nih, Mas. Kenapa? Ini kok udah dikontrak 2 tahun nih, tapi kenapa pelatih sekaliber ini, Mas? Sekaliber Mario Gomez ini kenapa kok malah meninggalkan secara sepihak kan katanya, Mas? Secara sepihak Borneo FC. Padahal kan di situ udah tertera kontraknya 2 tahun, dan juga bisa dikatakan Mario Gomez ini sudah mendapatkan kepercayaan lebih, Mas. Karena kan sebelumnya juga udah pernah membersamai Borneo FC di tahun 2019. Nah, ini kembali ditarik jadi pelatih Borneo FC, tapi malah meninggalkan luka ini kan ceritanya. Nah, kemudian ada statement terbaru, Mas, ini dari yang dikeluarkan oleh pelatih fisik, yaitu adalah Marcos Gonzalez melalui laman Instagramnya, Mas. Beberapa hari yang lalu atau Selasa itu, Mas, itu menyampaikan bahwa sebenarnya dirinya itu masih ingin ya bertahankan kontrak hingga akhir tahun, itu menyelesaikan kontrak, tapi entah kenapa justru mungkin ini satu paket ya, Mas, dengan Abah Gomez yang membuat dirinya harus terpaksa juga angkat kaki dari Borneo FC. Nah, mungkin ini kekecewaan mendalam itu dirasakan Mario Gomez sih, Mas ya. Benar. Jadi mau tidak mau dua. Nah, itu Mas jadi pertanyaan. Kekecewaan bentuk apa ini? Soalnya kan adem-adem ayam Mas ya kayaknya ada, Mas. Nah, ini cuma kemarin itu agak sensitif juga, Mas, ketika takluk 1-0 kontra Persik Kediri, sedangkan di laga perdana kan berhasil menang 3-1 nih. Nah, itu apakah mungkin ada permasalahan percikan api dari situ, kita juga belum tahu nih, belum ada konfirmasi lanjut terkait dengan permasalahan yang terjadi di antara Borneo FC dan Mario Gomez. Kalau memang bicara soal Mario Gomez sendiri, memang merupakan pelatih yang cukup kontroversi juga ya, Mas, di Liga 1 dan juga bahkan di saat bersama klub-klubnya, termasuk saat di Persib Bandung pada tahun 2018 itu juga sempat bersih tegang ya dengan jajaran manajemen, karena memang dirinya itu memiliki keinginan yang kuat dan juga sering bertolak belakang ya pendapatnya dengan manajemen tim. Dan kemudian saat di Arema FC kemarin juga cukup mengejutkan, karena setelah liga itu terhenti sampai ke pekan ketiga itu juga memutuskan untuk kembali keluar dan bergabung ke Borneo FC, dan ini justru malah kembali meninggalkan Borneo FC lagi. Nah, itu di kayak mudah banget gitu ya, Mas. Nah, Mas. Di Persib Bandung tuh kemarin sempat ada statement bahasanya memang kalau Mario Gomez itu lebih dekatnya ke Umuh Muhtar, Mas. Nah, tapi dengan bos-bos petinggi dari PT Persib Bandung bermartabat seperti Glenn Sukita mungkin dan Teddy Cahyono, Mario Gomez itu agak selek nih. Agak selek karena pernah juga mengatakan ingin training ground segera. Memang butuh soalnya. Nah, belum direalisasikan. Terus juga terkait dengan kebijakan pemain, transfer dan sebagainya. Nah, itu membuat Abah Gomez ini dalam tanda kutip itu marah nih kan pada manajemen. Tapi di belakang itu mungkin ada benernya juga ketika di Persib Bandung. Tapi kalau di Borneo ini belum jelas nih, masih ngambang. Benar. Nah, setelah ini, Mas, setelah ditinggal oleh seorang Mario Gomez, tentu pada saat ini masih dipegang oleh caretaker ya, pelatih sementara, yaitu adalah Ahmad Amiruddin. Sembari menunggu ada pelatih baru tentunya, Mas. Nah, ini sudah ada ini, Mas, nama-nama yang sudah beredar ya. Ya, siapa saja, Mas. Nah, ini memang kalau kita lihat nih, Mas, dari isu yang berkembang ini, pertama itu memang bisa dikatakan sosok ini memang mampulah nanti untuk menangani Borneo FC, ya kan? Karena kita lihat juga manajemen Borneo FC itu sehat, dan juga dilihat dari beberapa kebijakan transfernya. Presiden Borneo FC Nabil Hussein itu loyalitas, Mas, ya kan? Loyal kepada Borneo FC. Jadi untuk mendatangkan sosok Luis Milla, ex-pelatih timnas Indonesia, itu bisa dikatakan mungkin tidak terlalu kesulitan untuk Persut Hitam nanti. Nah, itu salah satu sosoknya yang terbaru, Mas. Nah, tapi kalau tadi Mas Luis Milla ya, itu persoalannya memang dari segi gaji ya. Nah, karena kan memang di timnas Indonesia saja melalui PSSI itu sebelumnya kan juga sempat keberatan ya. Justru malah memilih Sintayong. Nah, apakah mungkin ini Borneo FC yang levelnya klub itu bisa mendatangkan seorang Luis Milla yang merupakan pelatih berkualitas ya? Ya, mungkin di situ juga jadi pertimbangan, Mas, karena kabarnya kan taksiran gaji dari seorang Luis Milla itu mencapai 2M. 2M ya. Nah, itu memang tinggi banget nih, sekali
pelatih di Indonesia, karena kalau kita lihat memang rata-rata pelatih di Indonesia kan mempunyai rekam jejak karir yang mungkin tak sementereng dari Luis Milla. Nah, Luis Milla terakhir kan berhasil melatih Real Zaragoza dan juga timnas U21 Spanyol. Benar. Nah, itu yang membuat namanya mahal. Nah, tapi kalau emang keberatan ini Mas dari segi gaji seorang Luis Milla, mungkin juga ada plan B nih Mas. Nah, calon tadi yang baru siapa nih Mas nih? Nah, ini yang lebih ekonomis kalau itu ada nama, ini juga legenda timnas Indonesia ya Mas. Benar banget. Itu adalah Kurniawan Dwi Yulianto yang sebelumnya melatih klub dari Malaysia, Sabah FA. Nah, ini bagaimana Mas rumornya? Apakah memang ini lebih kuat, ini lebih condong ke Kurniawan Yulianto, apa justru malah mengejar Luis Milla tadi? Nah, uniknya gini Mas, sama seperti layaknya Abah Gomez nih Mas, ya kan? Kalau Kurniawan Yulianto atau kita kenal itu si Kurus, ya kan? Itu kemarin tuh juga sempat menangani Borneo FC, tapi dalam lingkup asisten pelatih. Itu di tahun 2018 sebelum Kurniawan Yulianto ditarik Bima Sakti ke timnas Indonesia. Nah ini kalaupun nanti reuni lagi dengan Borneo FC, saya rasa itu bakalan mulus-mulus saja Mas, karena kan baru saja didepak dari Sabah FA dan juga mungkin bisa dikatakan ini pengalaman pertamanya untuk menukangi klub profesional di Liga 1 2021. Selain ekonomis. Nah, tapi pertanyaannya Mas, bagaimana dengan kualitas ya? Karena kan kemarin bersama Sabah FA saja harus terdepak ini karena pada laga terakhir itu mengalami kekalahan ya. Iya, kalah 3-0, 2-0, 4-0. JDT, Penang Eva sama yang terakhir itu sama UITM. Benar. Wah, itu memang kalau bisa dikatakan bisa pertaruhan sendiri ya Mas ya, kalau memang Nabil Husin memilih Kurniawan Yulianto. Tapi mungkin karena ada faktor peruntungan dan sebagainya bisa jadi nanti, karena nasibnya kan belum tentu sama. Nah, selain nama-nama tadi Mas, apakah ini juga ada nama lain ini yang juga dikaitkan dengan peserta etam? Apakah justru malah menggunakan Ahmad Amiruddin atau bisa nggak ya? Nggak bisa ya Mas? Lisensinya kurang ya? Mungkin dari segi lisensi masih belum bisa itu Mas. Tapi kalau kita menengok PSIS itu juga ada fenomena unik Mas. Dilatih sama caretaker tapi malah moncer. Nah, siapa tahu kalau nanti beberapa laga Ahmad Amiruddin masih menjabat sebagai caretaker, ini malah moncer nih kan. Kemarin lawan Barito juga ya walaupun tidak bisa menang tapi bisa meraih hasil imbang lah 1-1 kemarin. Nah itu terkait dengan itu Mas, rumor nih. Ini kira-kira condong kemana nih Mas Irfan? Kalau dilihat dari mungkin dari tadi nilai kisaran gaji, terus juga mungkin dari banyaknya kemungkinan terkait dengan Kurniawan atau Luis Milla tadi, kira-kira itu condong kemana nih pelatih Borneo FC besok? Ada plus dan minus ya Mas, ada keunggulan dan kekurangan. Kalau dari segi kualitas tentunya Luis Milla tidak diragukan ya Mas dibandingkan Kurniawan Dwi Yulianto, tapi dari segi harga tadi Mas itu juga membuat manajemen dari Borneo FC juga harus berpikir ulang ya. Kalaupun mau tetap royal mendatangkan seorang Luis Milla juga mungkin akan menjadi gebrakan baru ini bagi Borneo FC dan mungkin juga menjadi akan memiliki dampak yang cukup besar ini bagi Borneo FC di Liga 1 2021 Mas. Nah, ini juga menarik Mas, kalau Kurniawan Dwi Yulianto bisa benar-benar ini melatih dari Borneo FC, itu akan bereuni dengan teman-temannya nanti di timnas Indonesia. Ada sosok Firman Utina dan juga Konario Astaman. Terlebih juga Ahmad Amiruddin juga kan mantan pesepak bola, legenda dari Borneo FC. Jadi mungkin keakrabannya lebih cepat terjalin ya dibandingkan dengan mungkin nanti kalau sosok Luis Milla merapat ke Borneo FC. Nah, tapi kan dari segi Luis Milla sendiri Mas mungkin juga mau saja ya Mas untuk melatih klub Indonesia ya, karena memang dirinya juga sudah cinta ini dengan sepak bola di Indonesia, bahkan bukan hanya timnas tapi juga mungkin juga klub dan juga para pemain. Nah, uniknya kan di Instagramnya itu masih menggunakan foto ketika dia melatih Indonesia 2 tahun yang lalu, 3 tahun yang lalu Mas ya, 2018 ketika di Asian Games. Nah ini bukti kecintaan dari sosok Luis Milla nih. Tapi memang kalau bicara tentang harga memang itu nggak bisa lagi diutak-atik, itu agak susah itu. Berarti kuncinya dan persoalan utamanya adalah di segi gaji ya Mas. Dari gaji. Tapi kalau kita lihat Borneo FC juga kedatangan sponsor baru Mas kemarin kan, mungkin bisa jadi opsi stimulan nanti ya kan, ketika datang Luis Milla ada sponsor baru dan berani, siapa tahu nanti. Ya kan Mas. Nah, ini kembali lagi soal Mario Gomez ini Mas. Nah, ini menjadi pertanyaan lagi adalah kemana ini Mas klub yang akan dibela selanjutnya oleh Mario Gomez? Apakah masih memiliki rasa malu itu tetap bermain di Liga Indonesia atau justru malah pindah ke liga tetangga atau ke mana ini Mas? Nih kalau kita lihat nih Mas, nih kalau kita telisik memang kalau Mario Gomez kan itu banyak berkecimpung di Liga Malaysia nih Mas. Nah, sedangkan Liga Malaysia saat ini itu sudah berhenti karena kan sudah menghasilkan juara kan Mas, Darul Azim.
Nah, kemungkinan kalau saya rasa ini untuk tahun ini nggak mungkin nanti kalau dia menyeberang ke Liga Indonesia. Karena mayoritas dari pelatih di Liga 1 Indonesia itu udah lengkap Mas. Dan juga mungkin yang banyak disorotkan malah pelatih-pelatih berpengalaman yang kemungkinan masih diberikan jam terbang lebih seperti Jackson, Janur. Nah, jadi mungkin kecil kemungkinan untuk tetap di Indonesia, tapi kalau ke Liga Malaysia, why not kayaknya Mas. Oke. Berarti ini ada kemungkinan juga Mas kalau melihat tadi prediksi dari Mas Adi bahwa Mario Gomez akan tetap berkompetisi di Liga 1, berarti ini melihat kondisi dari klub-klub yang mungkin saat ini kondisinya bersama pelatih saat ini mungkin sedang terpuruk seperti ada Arema FC itu bersama Eduardo Almeida dan juga tadi Persipura Jayapura bersama Jackson F. Thiago dan juga Persela Lamongan itu ya bersama Iwan Setiawan. Nah, mungkin menjadi pilihan ini nanti Mas. Tapi nanti bisa jadi polemik baru nih Mas. Kalau nyebrang ke klub lain di Liga 1 bisa jadi polemik baru nih antara Borneo FC dengan klub klub yang dituju tersebut. Benar. Apalagi kalau nanti benar-benar bermain atau tetap melatih di Liga 1 itu akan menjadi pertemuan yang cukup dinantikan ya kalau bertemu dengan Borneo FC. Kemarin sebenarnya dinantikan ketemu sama Abah Robert nih. Persib Bandung. Ini apa karena udah mundur duluan takut kalah sama Persib Bandung nih Mas. Akhirnya daripada saya malu saya mundur, apa gitu kita nggak tahu ini. Nah ini Mas, terlepas dari nanti ya siapa yang akan melatih Borneo FC, ini Pecut Hitam akan langsung dihadapkan dengan Persib Bandung di pekan keempat Liga 1 2021. Kita sedikit bandingkan saja Mas di lini depan. Iya benar banget nih Mas. Ini cobaan berat akan menanti Borneo FC Mas, karena harus bersua tim besar. Apalagi tanpa sang pelatih ya. Apalagi tanpa sang pelatih yang ternyata juga ex pelatih Persib Bandung, yang harusnya punya strategi khusus, taktik khusus melawan mantan anak asuhnya. Nah di lini depan Persib Bandung kita ketahui Persib Bandung kan mempunyai banyak nih Mas ya, dan yang paling disorot itu kan tokohnya adalah Wander Luiz. Nah Wander Luiz memang kalau kita lihat di Liga 1 tidak semoncer ketika di musim 2020. Nah, benar itu Mas. Itu menjadi persoalan sendiri Mas karena memang berbanding terbalik ya. Wander Luiz pada musim 2020 bersama Geoffrey Castellon itu sangat moncer ya, sangat tajam, tapi di Liga 1 2021 kali ini belum satupun mencetak gol. 3 laga 4 gol di Liga 1 2020, sekarang 3 laga 0 gol. Itu mungkin menjadi apa ya? Menjadi keuntungan bagi Persija mungkin. Karena akan berhadapan dengan Persib Bandung yang mungkin saat ini maunya masih ompong gitu. Ini mengandalkan pemain-pemain tengahnya kan Mas ya, Rashid sama Klok. Padahal Rashid sama Klok tentunya nggak bisa 90 menit terus bermain kan. Sedangkan di Borneo FC sendiri di lini tengah, lini depannya juga sudah ada seorang Francisco Torres ya, dan Kakak Boci. Nah, Kakak Boci Salosa, dan di tengah itu juga tidak kalah dengan duet Mark Klok dan juga Rashid. Itu ada Bustos ya, Jonathan Bustos, Hendro Siswanto juga, Paulo Sitanggang, Nurudin Desranov. Wah, banyak sebenarnya. Borneo FC juga bisa dikatakan sukanya melimpah nih Mas, ya kan, pengalaman juga. Tapi kalau memang dikatakan pemain yang notabene bintang itu lebih ke Persib Bandung. Benar. Nah, ini kalau Francisco Torres ini udah mencetakkan 1 gol ya Mas ya? Benar. Di laga terakhir kontra Barito Putra. Kalau Kakak Boci masih belum nih. Masih belum nyetak gol ya. Kita tunggu. Tapi ini menjadi apa ya? Menjadi kondisi yang sama Mas, karena pada pertandingan sebelumnya itu Borneo FC hanya bermain imbang melawan Barito Putra ya. Benar, 1-1, sedangkan Persib Bandung juga bermain imbang melawan Bali United dengan skor 2-2. Benar Pak nih. Bisa dikatakan motivasinya sama nih Mas ya, ingin menang, karena kan track record terakhir itu malah sama hasilnya juga, imbang nih, belum mencatatkan kemenangan. Nah mungkin itu aja Mas ya yang kita bahas nih terkait dengan bursa transfer rumor terkini, siapa pengganti pelatih Mario Gomez di Borneo FC. Kita cukupkan edisi Football Time pada kali ini, kita tutup dengan salam Football Time. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya.